guru-guru P3K ini kok bisa episodenya ada akhirnya, Mas Menteri, jadi bisa selesai, permasalahannya tidak ada lagi, kemudian kesejahteraan mereka telah dipenuhi, harapan-harapan mereka, hak-hak mereka itu benar-benar bisa mereka rasakan. Saya langsung saja. Yang pertama adalah berkenaan dengan serapan anggaran tahun 2022. Jadi jika dihitung itu yang tidak terserap kan hampir sekitar 3,9, jadi hampir 4 triliun. Tentunya ini menjadi evaluasi dalam perencanaan anggaran di tahun 2023 agar penyerapan anggarannya lebih optimal. Karena kalau dihitung secara global itu anggaran yang tidak terserap itu hampir satu kementerian. Gitu. Pariwisata itu anggarannya cuma 3,3, jadi ini tidak terserap 3,9. Ini walaupun kecil hitungannya persentasenya, tetapi secara jumlah itu cukup besar, Mas Menteri. Sangat tepat jika dialihkan ke program-program yang jelas gitu, ke KIP ataupun PIP, yang memang tingkat realisasinya sangat diharapkan oleh masyarakat. Kemudian berkenaan dengan vokasi, memang kita tahu bahwa SMK Pusat Keunggulan ini cukup luar biasa, punya peminatan cukup luar biasa di daerah-daerah. Yang perlu kita pikirkan sekarang itu bagaimana SMK itu bukan hanya negeri saja, tetapi juga ada swasta. Nah, ini saya melihat di dapil saya, SMK swasta itu kalau satu kabupaten itu yang swasta itu yang dapat SMK Pusat Keunggulan itu paling ada 1 atau 2, Mas Menteri, dari sekian banyak SMK yang ada di satu kabupaten kota. Nah, ini menjadi catatan kepada kita bersama, jangan sampai kecemburuan itu nanti muncul seperti perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang harus mulai dilihat, dipeta kembali penyerapan anggarannya. Kita mengharapkan SMK Pusat Keunggulan ini semakin punya keberpihakan kepada seluruh masyarakat, baik mereka yang diterima di negeri maupun juga swasta. Karena kita bonus demografi ini kan hanya sesaat lagi, Mas Menteri. Hanya hitung ya nggak nyampe 20 tahun lagi. Tinggal boleh dikatakan optimalnya hanya tinggal nggak lebih dari 10 tahun lagi. Nah, ini anggaran sangat tepat jika kita dorong kepada vokasi, karena memang kita mengharapkan hari ini adalah lulusan langsung mereka bisa menjadi seorang entrepreneur, bukan lagi mereka sebagai pekerja. Kita mengharapkan mereka seorang entrepreneur. Kenapa? Karena di saat bonus demografi dan revolusi industri 4.0, berita kemarin itu aja, Google itu mem-PHK-kan 12.000 karyawan. Kemudian Microsoft itu 10.000, Amazon 18.000. Artinya dengan revolusi industri 4.0 banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulai digantikan oleh robotik dan lain-lainnya. Nah, ini menjadi catatan bagaimana kita bisa mendorong lulusan SMK ini bisa menjadi seorang entrepreneur. Mereka bukan mencari kerja tetapi bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dalam proses kampus Merdeka maupun juga sekolah Merdeka, saya mengharapkan nanti dalam pertemuan berikutnya ataupun secara tertulis bisa diberikan data berkenaan dengan hasil dari proses ini setelah dijalankan dan evaluasi apa. Kan belum tentu semuanya bisa sesuai dengan harapan, tentunya ada suatu inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan wilayah-wilayah di Indonesia. Misalnya apa? Oh, di Aceh misalnya yang memang daerah 3T-nya seperti apa, di Lampung seperti apa. Nah, itu bisa menjadi masukan kepada kita untuk bisa mendorong program-program dan juga penambahan wawasan-wawasan program kita yang akan datang. Kita berharap kampus Merdeka ini semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian bantuan terhadap kampus-kampus swasta juga ini masih sangat diharapkan, Mas Menteri, bahwa masih banyak kampus-kampus kita yang memang di saat pandemi kemarin agak sedikit stagnan. Hari ini juga kampus-kampus swasta banyak yang turun jumlah siswanya, karena bukan hanya
mahasiswanya yang peminatannya kurang, tetapi juga kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya juga sekarang terbatas dengan kondisi pandemi kemarin tuh. Tentunya kita berharap Kemendikbud Ristek Dikti bisa bekerja sama dengan LL Dikti dalam membuat misalnya lab-lab bersama. Kita berharap itu sekolah-sekolah swasta yang memang sarana prasarana yang kurang memadai bisa menggunakan lab-lab tersebut untuk bisa mendorong lulusan-lulusan di perguruan tingginya semakin baik dan berkualitas. Terakhir, sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa guru-guru P3K ini kok bisa episodenya ada akhirnya, Mas Menteri, jadi bisa selesai, permasalahannya tidak ada lagi, kemudian kesejahteraan mereka telah dipenuhi, harapan-harapan mereka, hak-hak mereka itu benar-benar bisa mereka rasakan. Karena sampai hari ini saya masih mendapatkan SMS, WA, kalau saya pulang ke dapil itu rame-rame datang ke rumah maupun juga ke rumah aspirasi saya menyampaikan bahwa masih banyak daerah yang mereka belum mendapatkan hak-hak yang harus diberikan kepada mereka. Mungkin itu Mas Menteri, nanti akan ada tambahan dari Bang Andi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.